Halo, selamat pagi, selamat berjumpa dengan S3 Nganggur. Baiklah, kali ini saya akan membahas tema tentang ilmu. Saya mendengar seorang pemuka atau tokoh atau mungkin alim ulama yang menggolongkan ilmu ada dua, yaitu ilmu agama dan ilmu akhirat dan ilmu dunia. Katanya menuntut ilmu akhirat itu wajib, sedangkan ilmu dunia itu tidak wajib. Nah, bagaimanakah penjelasan saya? Jadi seperti ini. Sebenarnya saya tidak terlalu setuju menggolongkan ilmu itu dua, yaitu ilmu dunia dan ilmu akhirat, yang akhirat diwajibkan. Apa toh kata mereka tentang ilmu akhirat? Ilmu akhirat itu misalkan yang diajarkan di pondok pesantren, ada tajwid, nahwu, shorof, untuk memahami isi Al-Quran atau tajwid atau hadis. Sedangkan ilmu dunia, ilmu yang diajarkan di SMA, sekolah-sekolah umum, misalkan matematika, biologi, dan sebagainya. Menurut pandangan saya ini tidak atau kurang tepat. Kalau menurut saya, sebenarnya yang diwajibkan itu adalah ilmu agama. Nah, begitu. Jadi ilmu agama apakah sama dengan ilmu akhirat? Tidak. Karena seperti ini ya, kita balik ke konteks agama itu untuk apa diturunkan, yaitu agama diturunkan di kehidupan di dunia ini untuk mengatur, ya, untuk memberikan petunjuk, untuk memberikan direction, arahan, atau sebagai guidance. Guidance itu sebagai petunjuk bagaimana manusia itu menjalani kehidupan di dunia ini. Sedangkan kita tahu kehidupan di dunia ini banyak bidangnya. Ada bidang politik, ekonomi, ada bidang macam-macam. Yang tujuannya supaya orang itu teratur dan selamat nanti hidup di kehidupan kedua, yaitu akhirat. Nah, itulah. Jadi buat saya tidak tepat atau tidak ada itu ilmu dunia dan akhirat. Adanya itu ilmu agama. Salah satu contoh konkret. Saya mau tanya kepada Anda. Nah, di agama itu kan diajarkan ya dalam Al-Quran atau hadis tentang pembagian warisan. Saya tanya, apakah warisan itu termasuk akhirat? Warisan itu kan bondo. Bondo yang mau ini bagi-bagikan kepada orang, anak turunnya. Ada yang laki-laki sekian, perempuan sekian, itu kan ada. Nah, itu ilmu dunia apa ilmu akhirat? Oke, nah itulah contoh suatu kasusnya. Ada lagi tentang ilmu ekonomi, saya tanya, zakat. Oke, kalau orang berzakat itu sekian persen, itu ngatur bondo loh. Bondo itu berarti dunia. Nah, berarti zakat itu yang ada dalam ilmu agama itu termasuk ilmu dunia atau akhirat. Yang tidak tepat kalau ada dunia dan akhirat, yaitu ditujukan untuk mengatur ekonomi kita, supaya misalkan orang miskin bisa terbantu karena zakat mal kita, itu kan mengentaskan kemiskinan. Dan juga misalkan jadi zakat mal, zakat fitrah, ada juga misalkan ilmu ekonomi, misalkan tentang bagaimana kita berusaha. Bertebaranlah kalian, misalkan di Al-Quran kan ada itu, setelah kalian sholat, bertebaranlah kalian di seluruh muka bumi, cari karuniaku. Ini kan ilmu tentang bagaimana kita menggapai rezeki. Jangan sampai kita itu sholat terus tapi tidak menggapai rezeki atau bekerja. Kemudian ada lagi ilmu tentang bagaimana menabung. Saat ini inspirasinya dari kisah Nabi Yusuf, yaitu saat ada paceklik yang berkepanjangan. Kemudian disuruh oleh Nabi Yusuf membuat lumbung pangan. Dalam hal ini berarti menabung. Nah, itu ilmu apa? Jadi yang jelas, yang menurut saya betul adalah
tidak ada ilmu dunia, ilmu akhirat. Yang ada adalah ilmu agama. Nah, bagaimanakah tentang misalkan matematika, biologi, fisika? Ya, itu tentu saja kalau buat saya yang misalkan pekerjaannya itu sebagai wirausaha bikin mainan, ya gak wajib belajar itu. Saya wajibnya belajar tentang yang saya haruskan supaya saya bisa, kan tujuannya adalah untuk menafkahi keluarga yang merupakan ajaran agama yang wajib itu ya. Menafkahi keluarga kan wajib diajarkan oleh agama. Nah, itu adalah penjabaran dari itu. Saya belajar sesuai bidang saya, bidang mainan, berarti bagaimana saya bisa menggambar mainan, bagaimana saya memproduksi mainan dengan baik, memasarkannya dengan baik, dengan ilmu marketing yang baik. Nah, mungkin Anda yang teknik sipil, yang bergelut di bidang teknik sipil, ya Anda wajibnya belajar yang lain lagi tentang teknik sipil, ya kan? Supaya apa? Bisa menafkahi keluarga sebagai ajaran agama. Itu contoh-contoh konkretnya. Oke? Semoga dipahami ya tentang ilmu ini. Terima kasih.